Akhlak yang baik adalah jika kamu tidak memiliki kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Bantu orang karena Allah, senyum karena Allah, jenguk orang sakit karena Allah. Enggak ada masalah dunia. Enggak ada tujuannya kecuali Allah. Itu akhlak yang mulia. Bukan karena mau dipuji, jenguk atasan yang lagi sakit atau pejabat pemerintah untuk dapatkan jabatan, enggak ada hubungannya. Dia betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang mulia. Ini semua ulama coba menjabarkan dan merincikan tentang masalah akhlak yang merupakan amal yang paling berat di timbangan amal kita pada hari kiamat nanti. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah dalam penutupan penyampaian beliau, semua definisi di atas adalah pengertian akhlak dari sebagian sisinya. Adapun pengertian dan hakikatnya adalah sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, masuk kepada semua lini kebaikan. Semua lini akhlak, semua lini perbuatan amal soleh itu masuk diistilahkan dengan akhlak yang baik. Mereka menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang berakhlak baik, yaitu sangat pemalu, sedikit mengganggu. Di sini terjemahan bahasa Indonesia sebenarnya lebih tepatnya tidak mengganggu. Karena kalau sedikit mengganggu berarti akan ada gangguan. Ya. Tapi tidak mengganggu orang lain. Sampai kata Nabi SAW, orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang menyelamatkan atau orang lain selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Itu orang mukmin yang sejati. Gak ada urusan sama sekali. Kalau ada keperluan di situ betul-betul orang ini berbuat kemungkaran, lalu kita harus ingatkan baru kita campur. Kalau enggak usah sama sekali. Kemudian tidak mengganggu, ya, yang pertama pemalu, yang kedua tidak mengganggu, yang ketiga banyak berbuat baik. Selalu kebaikan, dari kebaikan apa lagi? Yang keempat, benar ucapannya, jujur. Nanti juga akan ada pasal khusus membahas masalah jujur ini, insya Allah. Kemudian yang kelima, sedikit berbicara. Bicara yang penting, bukan omong kosong teman-teman sekalian. Duduklah dengan orang-orang, jadikan sahabat orang-orang yang berkualitas, yang setiap kita duduk ngobrol ada ilmu baru. Jangan duduk dengan orang yang bodoh, orang yang buang-buang waktu, nggak ada gunanya. Ada orang begitu berteman sama orang yang tidak ada yang bisa diambil manfaat dari dia sama sekali. Ceritanya sudah 20 tahun bersahabat, 20 tahun cerita yang sama, terulang-ulang. Kadang-kadang kita duduk ada orang sudah cerita tuh mungkin 70 kali diulangi sama dia. Apa manfaatnya? Apalagi kalau cuma sekedar mau buat orang tertawa, apa gunanya? Artinya kalau ada minimal ada pelajaran lah, ada manfaat. Dulu sama teman mungkin bicara masalah pendidikan anak, mungkin masalah bisnis, mungkin masalah penataan rumah, mungkin masalah rumah sakit atau dokter yang bagus, ada manfaat. Kalau cuma omong kosong nggak ada gunanya. Kemudian selanjutnya yang keenam, banyak amalnya. Ya, kata beliau di sini, amal solehnya banyak, sibuk dengan amal soleh. Yang ketujuh, sedikit tergelincir, maksudnya tidak ada pelanggaran, tidak ada pelanggarannya sama sekali. Ya. Dia berusaha dari bangun tidur sampai tidur nggak ada dosanya. Terus dia menjaga diri dari amal soleh, dan ini bisa kalau kita mau. Yang kedelapan, tidak berlebih-lebihan. Nanti juga akan ada rincian itu masalah itu. Ya. Tidak berlebih-lebihan artinya tidak berlebih-lebihan dalam melakukan satu perbuatan. Bahkan dalam masalah infak dan sedekah pun nanti kita akan bahas itu, bab khusus masalah itu, tentang masalah atau pasal khusus ya. Allah SWT menyuruh kita berinfak, tidak boros sekali, tidak juga perhitungan sekali, berada di antara keduanya. Nanti kita bahas di masalah i'tidal, atau orang yang memiliki akhlak pertengahan, ya. Dia tidak mubazir. Abu Bakar radhiyallahu anhu berinfak seluruh hartanya, tapi seluruh harta yang dia miliki pada hari itu. Abu Bakar masih punya rumah, masih punya tunggangan, masih punya kebun, masih punya piring-piring di rumah. Orang banyak salah faham. Oh iya, kita disuruh berinfak, udah saya jual semua rumah saya, panci-pancinya semua jual, motor jual, udah nggak ada baju pun buka semua. Ya salah lah. Ya. Nggak boleh seperti itu. Harus punya, ya, wacana. Infakkan. Kita punya 1 juta di kantong, ada orang minta. Perilaku Abu Bakar 1 juta dikeluarin langsung. Itu yang dia lakukan. Tapi di rumah masih ada rumah, masih ada semua perlengkapan yang dia punya di rumah gitu.
Tidak berlebihan. Kemudian selanjutnya suka membuat jasa baik, ya. Meninggalkan nasihat yang baik, saran yang baik, ya. Dia tidak merahasiakannya kalau memang itu manfaatnya besar. Orang mau nanya, kasih manfaat itu dengan yakin ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang dia punya ilmu nggak mau diajarin kepada orang lain, padahal sebenarnya itu juga dari Allah SWT. Itu akan bisa jadi amal jariah buat dia, karena takut jadi saingannya lah segala macam. Saya nggak mau ajarin resep ini ya, karena kalau saya ajarin nanti malah dia buat seperti saya. Enggak, ajarin. Allah berkahi nanti. Allah SWT berkahi. Bermuamalah dengan Allah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita. Dia maha pemurah, maha pengasih, zat yang luar biasa, dermawannya. Sang pencipta Allah SWT itu luar biasa. Allah kalau memberikan rezeki tanpa hisab. Supel di sini artinya mudah bergaul, semua orang bisa dikenal sama dia, gitu kan. Salaman kalau dia salaman, sama jenis tentunya. Kemudian tenang, tidak tergesa-gesa. Makna tenang, tidak tergesa-gesa. Dia tenang sekali. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani, al-anatu minar rahman wal ajalatu minas syaitan. Sifat dewasa, tenang, ya, bijaksana, tidak tergesa-gesa di sini itu dari Allah. Sementara ajalah selalu mau buru-buru sehingga tidak selesai. Orang kalau tanamkan dalam jiwanya itu, maka ini buruk. Kata Nabi SAW, al-ajala minas syaitan. Buru-buru itu dari syaitan. Bedain di sini teman-teman, ya, antara lelet, ya, dengan, ya, orang yang tenang. Beda ya. Tenang itu maksudnya apa? Tetap cepat. Kita temukan orang yang tenang ini, kalau dia naik kendaraan, dia cepat, tapi dia tenang, tidak ganggu orang lain, tidak ribut, tenang, tidak ugal-ugalan. Jadi jangan difahami tenang di sini maksudnya adalah lamban. Enggak boleh lamban dalam Islam. Nabi SAW dikatakan cirinya kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Nabi nggak pernah lama-lama, jalan cepat, gitu kan. Selesaikan pekerjaan. Maka itu termasuk bagian daripada ini. Dan bukan lamban, tidak boleh. Lamban itu buruk. Lamban sekali kalau bergerak, lama kalau berpikir, kadang-kadang lama kalau melakukan, suka nunda-nunda. Ini akhlak yang buruk, nggak boleh. Ya. Kemudian sabar, dan akan kita bahas nanti di pasal kedua masalah sabar ini. Bagaimana menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Bersyukur, selalu lisannya mengatakan Alhamdulillah. Nah, ciri orang bersyukur ini adalah setiap kali kita ketemu dengan dia, kalau ngomong apa-apa Alhamdulillah, Alhamdulillah, selalu lisannya Alhamdulillah. Kalau ada orang kita temui, nikmat itu besar sekali sama dia, misalnya mobilnya bagus, rumahnya bagus, badannya sehat, tapi mobil saya nih, kesannya kayak tidak ada baiknya mobil itu. Padahal mungkin bagi kita sudah luar biasa. Maka ini bukan orang bersyukur. Orang bersyukur tuh selalu Alhamdulillah. Motornya ini ya dari dulu Alhamdulillah. Dari dulu tinggal di gang itu ya Alhamdulillah. Kenapa kita bilang Alhamdulillah? Karena kita tahu rahasianya. Dengan bersyukur nikmat akan ditambah. Tidak apa-apa, Alhamdulillah, tidak ada masalah. Rela, ya, ini masuk dalamnya rela berkorban, mendahulukan orang lain. Nanti ada pasal sendiri namanya ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Lembut, ya. Tentu di sini dimaksud dengan lembut adalah seseorang bertutur kata yang santun, bukan berarti lembut lalu tidak terdengar suaranya, gitu kan? Atau lamban gerakannya, enggak. Bukan itu yang dimaksud ya. Laki-laki lembutnya jelas. Salaman, laki-laki punya power itu lembut juga. Di alam dia. Perempuan mungkin lebih lembut lagi, dan itu semua tetap masuk dalam bab kelembutan. Ya. Profesional ini juga termasuk akhlak yang mulia, artinya menguasai bidang. Ya. Islam memerintahkan kita untuk menguasai bidang yang sedang kita tekuni. Dalam hadis riwayat Abu Dawud kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah cinta sekali seorang hamba yang kalau mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Lagi apa saja, ibu-ibu lagi masak, kuasai bidang masak itu. Kuasai, cari resep yang terbaik mana, buat itu dengan niat menjalankan akhlak yang mulia.
Bapak-bapak lagi kerja apa? Lagi paku sesuatu di tembok rumah, lagi bor, atur taman, buat yang profesional. Buat yang profesional. Bekali dengan ilmu, bekali dengan pengalaman-pengalaman orang lain, tanya supaya kita profesional. Jangan asal buat. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب